you made it. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Post me a pic, finna make me a profit. When the liquor hit, then the bitch get toxic. Why the fuck you in the club when niggas wild? I've been lit since brunch, that shit. Order 42 for the table, let's pop shit. Missionaire or doggy style on my top shit. Pussy ass niggas hating on me from the closet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 tentang tenaga produksi manufaktur non-auto. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu nih anggota-anggotanya. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anita Safa, yang kedua ada Dento Kosia, yang ketiga ada Muhammad Fahriza Priawan, yang keempat ada Putri Atika, yang kelima ada Safina Nur Hafiza. Silakan menyaksikan materi yang sudah kami paparkan. Latar belakang penggunaan robot dalam manufaktur muncul dari perkembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan yang pesat. Robot dalam industri manufaktur digunakan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan keamanan kerja. Beberapa alasan mengapa robot menggantikan manusia dalam proses manufaktur yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, keamanan kerja lebih terjamin, dan kualitas produk lebih konsisten. Pendahuluan di era industri modern, tenaga produksi tidak hanya bergantung pada keterampilan dan keahlian tenaga kerja manusia, tetapi juga semakin didukung oleh teknologi canggih seperti robot, sistem otomatis, dan kecerdasan buatan. Perubahan ini mempengaruhi cara tenaga produksi digunakan, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses produksi. Rumusan masalah. 1. Faktor yang mempengaruhi tenaga manusia digantikan oleh mesin. 2. Dampak negatif dari terjadinya tenaga manusia digantikan oleh mesin. 3. Pekerjaan apa saja di manufaktur yang sudah digantikan oleh tenaga mesin. 4. Bagaimana penerapan robot dalam manufaktur berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Alasan tenaga manusia diganti menjadi tenaga mesin. Yang pertama, robot super efisien. Robot-robot bisa bekerja non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu istirahat atau libur. Mereka tidak kenal capek, tidak butuh tidur, dan tidak pernah minta cuti. Selain itu, akurasi dan kecepatan mereka jauh melebihi manusia. Misalnya nih, di pabrik mobil, robot bisa dipasang ribuan komponen dengan presisi tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, biaya operasional lebih mudah. Meskipun investasi awalnya besar, dalam jangka panjang, memakai robot itu jauh lebih hemat. Mereka nggak perlu gaji bulanan, nggak perlu asuransi kesehatan, dan nggak perlu tunjangan hari raya. Belum lagi, robot bisa kerja di kondisi ekstrim tanpa protes. Yang ketiga, fleksibilitas. Banyak robot dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan. Yang terakhir, konsistensi dan kualitas. Robot dapat menghasilkan produk dengan presisi tinggi, mengurangi variabilitas dan cacat produk. Teman-teman tahu nggak sih dampak negatif dari manufaktur non-auto? Yang pertama ada pengangguran. Ini adalah dampak paling langsung yang mengurangi kebutuhan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal di berbagai sektor, terutama di industri manufaktur dan layanan. Pekerjaan yang kehilangan pekerjaan memang kesulitan menemukan pekerjaan baru yang sulit dengan keterampilan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan di sektor lain. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat masyarakat rentan terhadap gangguan teknologi seperti serangan cyber atau illegal system. Ini dapat mengganggu operasi bisnis dan layanan bahkan. Selanjutnya dampak negatif, kurangnya keterampilan manusia. Meskipun otomatisasi menciptakan beberapa pekerjaan baru di bidang teknologi, pekerjaan ini seringkali membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Selanjutnya pencemaran. Pencemaran sebagai akibat dari penggunaan energi. Penggunaan energi dapat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran. Teman-teman tahu nggak sih contoh pekerjaannya apa saja? Jadi, contoh pekerjaannya ada pengemasan penyortiran,
Pekerjaan ini mengemas produk atau menyetir barang sesuai kategori. Biasanya memerlukan kecepatan dan akurasi tinggi. Mesin otomatis atau robot telah banyak digunakan dalam proses ini karena dapat bekerja dengan cepat dan akurat selama 24 jam. Adapun pekerjaan perakitan produk di industri seperti otomotif atau elektronik, pekerjaan perakitan bertanggung jawab untuk menyusun komponen produk. Jadi, robot perakitan telah diimplementasikan dalam banyak pabrik untuk menggantikan pekerjaan ini karena presisi dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, contoh pekerjaan ada operator mesin pres. Pekerjaan ini melibatkan penggunaan mesin untuk memotong, menekan, atau membentuk material seperti logam atau plastik. Dengan teknologi otomatisasi yang semakin maju, mesin pres dapat diatur dan dikendalikan secara otomatis tanpa perlu pengawasan manual yang intensif. Adapun inspeksi kualitas, pekerjaan inspeksi kualitas bertugas memastikan bahwa produk memenuhi standar tertentu dengan bantuan teknologi seperti fisik komputer dan AI. Mesin kini dapat memeriksa produk dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia. Dampak penerapan robot dalam lingkungan. Dampak positif, robot dapat meminimalkan konsumsi energi dan mengurangi pemborosan energi. Robot dapat mengurangi kesalahan produksi sehingga menghasilkan lebih sedikit produk, cacat, dan limbah material. Robot dapat mengelola bahan baku lebih efisien sehingga mengurangi penggunaan material yang berlebihan. Dampak negatif, robot bergantung pada listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang dapat meningkatkan emisi karbon jika energi terbarukan belum digunakan secara luas. Pengoperasian robot membutuhkan sumber daya dan energi yang tidak sedikit. Ketika robot mencapai akhir masa pakainya, mereka berkontribusi pada limbah elektronik yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dapat dikelola dengan benar. Dan yang terakhir, kesimpulan, tenaga kerja manusia dapat digantikan dengan mesin atau robotika. Banyak perusahaan yang sudah mengganti tenaga manusia. Namun secara keseluruhan, meskipun robot dan mesin membawa banyak keuntungan, penting untuk mempersiapkan tenaga kerja dan sistem pendidikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Selesai sudah materi tentang manufaktur non-auto, izinkan kelompok kami pantun. Ikan hiu melayang-layang, presentasinya sudah ya sayang. Selesai. Nah, itulah materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi kami. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi teman-teman.